Suara Sidoarjo. Sahabat, LPPL Radio Suara Sidoarjo serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Sabtu 10 April gelar webinar dengan tema Kartini UMKM Eksistensi Pahlawan Ekonomi di Saat Pandemi. Edi Kurniadi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dalam webinar ini menyampaikan Sidoarjo selama ini dikenal sebagai Kabupaten UMKM dengan jumlah pelaku UMKM lebih dari 207.000. Dari jumlah itu 176.000 merupakan pelaku usaha mikro. Kekuatan ekonomi di Sidoarjo banyak didukung pelaku UMKM. Edi bilang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo akan terus menjadi fasilitator bagi pelaku usaha mikro. Di antaranya dengan melakukan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan sampai pelaku usaha mikro bisa berkembang dan mandiri. Memang di Kabupaten Sidoarjo ini kita kenal dengan Kabupaten UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari data BPS yang ada sekitar 207.000 pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo, sedangkan yang 176.000 sekian itu adalah para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Tentunya jumlah ini sangat luar biasa kalau kita mengetahuinya, karena memang potensi ini menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Seperti disampaikan tadi, memang kekuatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo juga sangat didukung oleh para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di Kabupaten Sidoarjo, terutama Dinas Koperasi Usaha Mikro dalam hal ini selalu ingin mengembangkan, ingin memajukan setelah setahun lebih kita pandemi tentunya. Ini menjadi suatu keadaan yang begitu terpuruk bagi kita semua, khususnya pelaku usaha mikro, sehingga kami berupaya untuk memberikan pendampingan sehingga mereka berusaha untuk tetap bangkit, tetap semangat, dan ini juga dibuktikan oleh menggeliatnya kembali para teman-teman pelaku usaha mikro ini yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Arumi Bashin, Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur yang membuka kegiatan webinar ini menyampaikan, sejak Maret tahun lalu pelaku UMKM Jawa Timur alami keterpurukan karena kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Meskipun begitu, katanya, lambat laun pelaku UMKM sudah mulai bangkit dengan cara intensif melakukan pemasaran secara online. Jadi perjalanan dari awal pandemi itu saya menjadi saksi betapa luar biasa cobaan yang dihadapi. Tapi mulai masuk 3 bulan yang pertama itu saya juga turut bangga karena semangat, sebenarnya sih bukan semangat ya, the power of kepepet. Jadi ada masanya di mana nggak bisa seperti ini terus gitu. Jadi nggak bisa seperti ini terus, kita mau sampai kapan lagi, karena dirasa kok kayaknya pandeminya nggak selesai-selesai. Jadi nggak turun-turun gitu, semakin hari itu makin tinggi. Teman-teman atau warga kita yang terpapar COVID-19 itu menandakan bahwa sepertinya masih jauh gitu. Jadi kalau hanya berdiam diri saja, tidak ada pemasukan, tidak ada karya, nggak mungkin. Jadi harus dimulai dari manapun itu. Dan justru yang saya lihat, para perempuan atau para ibu lah yang mengawali gerakan ini. Bangkit kembali, jalan kembali, kita mencanangkan ada gerakan yang namanya bela dan beli produk-produk UMKM dari Jawa Timur. Nah, solidaritas ini ditingkatkan, dibangun, sampai kita bisa lihat kalau di sosial media seperti Instagram misalnya, ngeteknya itu sudah ada produk-produk lokal, UMKM lokal. Dan ketika kita tag itu biasanya langsung buka page-nya. Nah, di sini UMKM harus bisa juga mengejar dengan cepat. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Edi bahwa digitalisasi sekarang bukan barang mewah lagi. Jadi semuanya sudah hampir pasti mempunyai smartphone ataupun produk-produk digital lainnya, baik sosial media dan sebagainya. Nah, kalau yang di webinar ini belum ada, pulang-pulang selesai webinar ini harus langsung buat. Terserah mau pakai Facebook, mau pakai Instagram, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin sudah semuanya memiliki smartphone dan juga sosial media.
Nah, kemajuan teknologi ini sayang banget kalau kita lewatkan dan harus kita manfaatkan. Sahabat Arumi juga merupakan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranasda Provinsi Jawa Timur. Beri kesempatan untuk para pelaku UMKM bisa memanfaatkan gedung Dekranasda di Jalan Raya Juanda Sidoarjo sebagai tempat promosi usaha, baik online maupun offline, sekaligus klinik bagi pelaku UMKM yang terkendala dalam hal perizinan dan pemasaran. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.